Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Putriwiani. Saya merupakan mahasiswa profesi 2021 kelompok 9 KDP. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ANC. Yang langkah pertama yang kita lakukan tentunya kita lihat dulu catatan rekam medis. Setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah kita mencuci 6 langkah, kita melakukan persiapan alat, yang dimana alat-alatnya itu ada bengkol, ada tensimeter, ada termometer, ada lancet, ada mengukur lila dan sebagainya. Nah, setelah kita mempersiapkan alat, lalu kita dekatkan alat dan kita komunikasi kepada pasiennya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan Bu, saya Tiara Putriwiani. Ibu bisa panggil saya Tiara. Nah, di sini saya merupakan perawat yang dinas pada pagi hari ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Wirda ya, Bu Wirda ya. Nah, Bu Wirda, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan Ibu agar kita tahu bagaimana sih perkembangan kehamilan Ibu. Tidak lama kok Ibu, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, Bu. Nah, setelah itu kita tak lupa menutup lampiran. Setelah kita tutup lampiran, kita lanjutkan. Bu, kita lakukan anamnesa. Kita tanya umurnya, riwayat perkawinannya, riwayat kehamilannya, terus juga tak lupa kita tanya seperti menstruasinya bagaimana gitu, apakah ada masalah dalam menstruasinya, seperti itu. Dan setelah kita melakukan anamnesa, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu kita periksa tensinya, terus kita periksa juga suhunya, pernafasannya, dan nadinya. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Bu, kita timbang ya Bu ya. Nah, setelah kita timbang, lalu kita mengukur tinggi badannya. Setelah itu kita melakukan pengukuran lila. Ukur ya Bu ya, lengannya Bu ya, maaf ya buka sedikit. Oke, kita periksa lilanya. Lilanya 22 ya Bu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur lila, kita melakukan pemeriksaan head to toe, di mana kita lihat bagian kepalanya, apa saja yang kita lihat, seperti rambutnya. Nah, untuk rambut kita lihat rambutnya itu distribusinya lebat atau rambutnya tipis, kebersihannya, terus juga kita lihat warnanya. Selanjutnya kita lihat juga mukanya, apakah ada udam atau tidak, terus bagian alisnya simetris atau tidak, bagian matanya kita lihat skleranya ikterik atau tidak, konjungtivanya anemis atau tidak, terus juga kita lihat kelopak matanya bagaimana. Dan tak lupa kita lihat juga bagian hidungnya, kita inspeksi, kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak, atau ekimosis, atau kita palpasi apakah ada pembekakan atau ada patah bagian tulang hidungnya. Selanjutnya kita lihat juga bagian mulutnya, kita lihat bibirnya, apakah pucat atau tidak, terus juga mukosanya, gusinya, karies giginya, langit-langitnya, apakah ada putih-putih atau tidak lidahnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga. Untuk telinga kita lihat simetris atau tidak. Setelah kita lihat kartilagonya juga, terus kita kebersihan telinganya juga. Selanjutnya kita lihat juga bagian lehernya, kita inspeksi apakah simetris atau tidak, atau kita palpasi apakah ada pembekakan kelenjar tiroid atau tidak. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada. Nah, kita buka sedikit ya Bu ya. Nah, kita lihat bagian dadanya, pergerakan dadanya simetris atau tidak. Terus kita juga bisa memeriksa jantungnya menggunakan stetoskop. Auskultasi ya. Kita auskultasi. Oke, setelah itu
kita lanjutkan. Kita lihat bagian payudaranya simetris atau tidak. Kita lihat juga areolanya apakah mengalami hiperpigmentasi atau tidak, ada lecet atau tidak. Terus juga kita lihat, kita palpasi, kita terpasi apakah ada pembekakan atau tidak. Nah, selanjutnya bagian perutnya. Kita lihat bagian perutnya. Kita buka ya Bu ya, Bu Wirda. Kita lihat bagian perutnya ini. Kita lihat linea nigranya, albanya. Setelah itu kita lihat juga apakah ada benjolan atau tidak. Terus kita lihat juga kebersihannya bagaimana, apakah ada varisas atau tidak. Selanjutnya, nah yang pertama, lepet pertama yaitu bertujuan untuk mengukur usia kehamilan dan tinggi fundus dan juga menentukan bagian apa yang terdapat di fundus. Yang pertama, cara itu seperti ini, kita telusuri seperti ini. Nah, lalu kita rasakan jika dia keras, melinting, bundar, itu berarti kepala. Namun jika dia itu kurang melenting, kurang bundar, lunak, itu berarti bokong. Namun jika dia tidak teraba, itu biasanya bayinya mengalami sungsang. Nah, selanjutnya untuk lepet kedua kita letakkan tangan kita di sini. Nah, lepet dua ini itu bertujuan menentukan bagian apa yang menentukan di mana letak punggung janinnya. Caranya itu kita letakkan seperti ini, kita tekan, lalu kita raba. Nah, kita rasakan jika dia keras seperti papan, itu biasanya punggung. Namun jika dia kecil-kecil atau tidak teratur, itu biasanya ekstremitas atau kaki dan tangan janinnya. Selanjutnya untuk lepet ketiga, kita bertujuan untuk mengetahui apa yang terdapat di bagian bawah. Caranya itu seperti ini, kita tekan bagian fundusnya, lalu kita ginikan, kita goyangkan. Nah, jika dia goyang, biasanya itu berarti belum masuk PAP. Namun jika dia tidak dapat digoyangkan, berarti dia tuh sudah masuk PAP. Nah, kalau misalnya dia belum masuk PAP, tidak bisa dilanjutkan level 4. Namun jika sudah tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk kan, kita lanjutkan ke level 4. Nah, untuk level 4 sendiri itu caranya, yang pertama kita perawat, kita berdiri di depan kaki klien seperti ini. Lalu kita periksa. Level 4 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masuk PAP. Nah, untuk seperti ini kita tekan seperti ini. Kalau ini berarti konvergen, dimana konvergen itu berarti baru sebagian masuk pintu PAP. Namun jika seperti ini, itu berarti masih setengah. Lalu kalau dia seperti ini, lebar seperti ini, berarti dia sudah sepenuhnya atau seluruhnya masuk ke PAP. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan lepet, kita selanjutnya memeriksa ekstremitas. Kita tekan kakinya ya Bu ya. Kita lihat bagian kakinya. Ini apakah ada udem atau tidak, apakah ada varises atau tidak. Selanjutnya bisa juga kita pegang seperti ini, atau kita palpasi untuk memeriksa apakah ada pembekakan atau tidak. Nah, selanjutnya kita memeriksa nerve patella.
dengan cara ambil ini dulu, lalu kita angkat kaki ibunya. Kita anjurkan untuk ibunya itu tidak fokus ke sini, suruh pasien untuk mana lain, atau ke kiri atau ke kanan atau ke atas gitu. Lalu kita tekuk. Oke, berarti kalau berarti positif. Nah, selanjutnya setelah kita meriksa ekstremitas, kita meriksa bagian genitalianya. Nah, kita lihatlah genitalianya ini apakah ada perdarahan atau tidak. Kita lihat apakah ada udem atau tidak. Lalu selanjutnya, sebelum kita ke ekstremitas, kita bisa setelah lepot harusnya kita meriksa denyut jantung janinnya dengan cara memakai lancet ini. Nah, caranya itu kita anggap tadi bagian punggungnya itu berada di bagian kanan, berarti kita periksa pukanya dari sini. Caranya itu terserah memakai telinga kanan atau telinga kiri, tergantung pemeriksanya mau senyaman mana. Lalu kita cari nadi radialis ibu, anggap ini nadi radialis ibu, jauh. Kita bandingkan. Nah, jika hasilnya berbeda dengan nadi radialis dan denyut jantung janinnya, berarti itu benar posisinya ya. Nah, normalnya itu DJJ itu 120 sampai 120, normalnya itu 90, 120 sampai 140 kali per menit. Nah, setelah itu lalulah kita meriksa ekstremitasnya dan vaginanya. Nah, setelah kita meriksakan genitalianya dan semuanya, lalu kita rapikan pasien, lalu kita jelaskan hasil pemeriksaannya kepada pasien dan kita pamit. Nah, Bu, sudah selesai Bu pemeriksaannya, Bu. Nanti sudah selesai pemeriksaannya, Bu. Jadi Ibu nanti kesini lagi ya, Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, Bu ya. Untuk selebihnya nanti dijelaskan sama dokternya ya, Bu ya. Baiklah, setelah kita kontrak kita pamit, Bu. Kalau gitu saya ke belakang dulu, Bu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Nah, demikian video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.